Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dhalali wa khairi wa afdalis sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan di masjid ini dalam rangka menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Taib ikhwan sekalian, pada pertemuan tahun lalu kita juga sempat membahas seputar kajian Ramadan, yaitu membahas fikih. Tapi pada saat itu kami mengambil referensi At-Taqrirat As-Sadidah. Nah, pada kesempatan tahun ini ya, kami merujuk kepada ringkasan hukum-hukum siam, hukum-hukum puasa yang diambil dari kitab Minhatul Alam, syarah dari Bulughul Maram. Nah, dari sini nanti kita akan mendapati perbedaan metode dalam mempelajari fikih. Jadi fikih itu dipelajari dengan dua cara, dua metode. Ada metode masail, ya, yang dibahas, yang dikaji adalah permasalahan, dalilnya nanti. Ya, permasalahan-permasalahannya dulu, dalilnya itu nanti. Nah, itu yang kita bahas pada pertemuan tahun lalu. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas dengan metode dalail, yaitu dalilnya dulu, baru setelah itu permasalahan-permasalahannya. Nah, inilah dia dua metode mempelajari fikih. Ada fikih masail dan juga ada fikih dalail. Fikih masail fokus pada permasalahan-permasalahan yang sangat penting dan mendetail. Adapun fikih dalail itu membahas dalil-dalilnya, kemudian baru dari dalil-dalil tersebut kita istinbatkan menjadi hukum-hukum. Tapi sebelum kita masuk ke hadis-hadisnya, kita pertama ingin mendefinisikan terlebih dahulu apa itu puasa. Ya, mungkin sebagian ikhwan masih ingat dari kajian-kajian kita sebelumnya atau dari kajian-kajian lain, tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali, ya, karena ilmu itu sifatnya man takarrara takorroro, ya, setiap diulang maka akan semakin lengket, ya. Jadi jangan pernah kita bosan untuk mengulang-ulang ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mendefinisikan as-siyamu lugotan al-imsaku. Jadi secara bahasa siam atau puasa itu maknanya imsak, menahan diri, ya, menahan itu secara bahasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Maryam, fakuli inni nazartu lirrahmani sauma. Dikatakan di sini sauma, ya, katakanlah wahai Maryam, ya, katakan kepada mereka, inni sesungguhnya aku nazartu lirrahman, bernazar kepada Allah, sauman, ya, aku bernazar untuk saum. Tapi makna saum di sini bukan saum yang kita bayangkan pada hari ini. Ya, tapi makna saum di ayat itu adalah as-somtu. As-somtu itu diam. Ya, ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya. Jadi maknanya di sini, katakanlah wahai Maryam, aku bernazar kepada Tuhanku, kepada Allah untuk diam. Ya, diam, tidak berbicara. Ya, falan ukallima. Ya, aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, jadi secara bahasa saum atau puasa itu artinya adalah al-imsaku, ya, menahan apapun, ya, mutlaqul imsak, menahan diri dari berbicara, dari bergerak, kemudian dari dari tidur, ya, menahan diri dari bangun. Nah, itu semua pokoknya secara bahasa adalah siam, ya, dikatakan saum. Kapan saum? Karena sebagian ulama membedakan antara saum dan siam. Kalau saum itu lebih umum, kalau siam itu lebih khusus. Ya, siam itu khusus untuk menunjukkan ibadah yang sudah kita ketahui, yaitu menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa,
sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itulah definisi saum secara syar'i. Makanya para ulama mengatakan wa syar'an, adapun definisi as-saumu secara syar'i al-imsaku biniyatin, ya, menahan diri dengan niat. Tentu harus ada niat di sini. Anil mufattirati, dari segala pembatal-pembatal puasa. Min syakhsin makhsusin, dari seseorang yang khusus. Kenapa dikatakan seseorang yang khusus? Karena nanti ada orang-orang yang dia mendapatkan uzur boleh tidak berpuasa, ya, seperti orang yang sakit, kemudian orang yang safar, ini kan mereka mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Ya, makanya dikatakan min syakhsin makhsusin, dari seseorang yang khusus, fi waqtin makhsusin, pada waktu-waktu khusus juga. Karena untuk melakukan puasa itu ada waktu-waktu khususnya. Ya, contoh kita mau melakukan puasa Ramadan, tentu kita lakukan pada bulan Ramadan. Kita ingin melakukan puasa Syawal, ya, kita lakukan pada bulan Syawal. Kita ingin melakukan puasa Senin Kamis, tentu kita lakukan pada hari Senin dan Kamis. Adapun kalau kita ingin melakukan puasa Daud, ya kita selang-seling. Ya, ini ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus. Makanya definisi puasa itu secara syar'i menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa dengan niat dari seseorang yang khusus pada waktu khusus. Ya. Kemudian para ulama mengatakan waqad faradha siyama Ramadan fis sanah as-saniyah minal hijrah. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ya, setelah beliau mendefinisikan apa itu puasa, beliau mengatakan kapan sih puasa itu disyariatkan, ya, pada tahun berapa puasa itu disyariatkan. Nah, beliau menjelaskan puasa itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, ya, puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah bil ijma. Nah, ini semua sudah sepakat para ulama, ya, sudah sepakat. Dalilnya apa? Dalilnya ijma. Wa kana furido as-siyamu tadarrujian, dan puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada hambanya secara berturut, enggak langsung seperti yang kita alami pada hari ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh musannifnya, oleh pengarangnya, haitsu aujaballahu ta'ala siyama ala takhyiri bainahu wa bainal it'ami an kulli yaumin miskinan ma'a tafdili siyam. Zaman dulu, ya, awal diperintahkannya puasa, ya, para sahabat itu diberikan pilihan. Kalian mau puasa atau mau membayar fidyah. Ini zaman dulu. Ya, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Nah, ini dalil, ya, dalil sebagai apa? Sebagai bukti bahwa ayat ini menjelaskan sejarah dari awal mula diperintahkannya puasa. Jadi puasa itu pada zaman itu enggak seperti yang kita alami pada hari ini. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan dulu awal mula puasa itu sampai malam, ya, sampai malam, sampai sahur, sebelum sahur. Nah, jadi kita bukanya itu pas lagi sahur. Nanti setelah sahur, ya, kita puasa lagi. Itu zaman dulu. Nah, kemudian dirubah syariatnya hanya puasa puasa Asyura saja. Ya, makanya puasa Asyura ini pernah jadi puasa wajib dulu. Kemudian dihapus, ya, jadi puasa sunnah ke bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan para sahabat diperintahkan untuk berpuasa atau membayar fidyah. Karena kan ini waktu itu panjang, ya, satu bulan full. Adapun Asyura kan cuman 1 hari, sedangkan Ramadan itu 1 bulan full. Nah, maka dari itu supaya para sahabat tidak kaget, ya, dengan syariat, maka pada saat itu Rasulullah memberikan keringanan kepada para sahabat antara berpuasa atau tidak. Kalau berpuasa kamu tidak perlu membayar fidyah. Kalau tidak berpuasa kamu membayar fidyah setiap harinya itu 1 mud. Ya, kita bayarkan kepada orang fakir dan miskin sebagaimana fidyah-fidyah yang berlaku pada hari ini bagi orang-orang yang uzur tidak bisa berpuasa. Nah, itu. Jadi puasa itu tidak langsung ujuk-ujuk seperti yang kita rasakan pada hari ini. Ya, zaman dulu itu ada pilihan. Makanya dikatakan oleh beliau
haitsu aujaballahu ta'ala siyam, yang mana dulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ala takhyir. Ya, wajib puasa itu ala takhyir, pilihan. Ya, tidak diwajibkan seperti hari ini, bainahu wa bainal it'am. Ya, antara dia berpuasa atau dia memberi makan orang miskin setiap harinya. Ma'at tafdili siyam, juga beliau menggarisbawahi di sini. Bukan berarti dengan diberikannya pilihan afdolnya tidak berpuasa, tidak. Tetap puasa itu lebih afdol. Makanya di ayat disebutkan faman tatawwa'a khairan, barang siapa yang dia membayar fidyah itu baik, ya. Fahuwa khairul lahu, dan dia akan mendapatkan pahala kebaikan. Wa antasumu khairul lakum, akan tetapi berpuasa lebih baik bagi kalian. Nah, berpuasa lebih baik daripada kalian. Ini nanti bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, nanti bisa dikaji tafsirnya. Ini salah satu ayat yang menunjukkan sejarah dari asal mula itu puasa itu ada. Ya, kemudian aujaballahu ta'ala siyama fi haqqi ghairil marid wal musafir. Kemudian setelah kewajiban itu bentuknya pilihan, ya, dihapuslah. Makanya ayat ini, ayat yang menjelaskan tentang pilihan ini itu sudah mansuh. Ya, jadi dalam ilmu syariat, dalam ilmu tafsir itu ada yang namanya nasakh mansuh. Ya, ada nasakh mansuh, istilah nasakh mansuh. Ada yang Al-Qur'annya, ya, ayatnya itu terhapus tapi hukumnya masih ada. Ada juga yang ayatnya terhapus, hukumnya juga terhapus. Ada yang ayatnya masih ada, hukumnya masih ada, dan ada yang ayatnya masih ada tapi hukumnya terhapus. Contohnya pada ayat ini, ayatnya masih ada. Ya, kalau kita baca, kita mendapatkan pahala dari ayat ini. Tapi hukum dari ayat ini itu sudah terhapus, sudah mansuh. Artinya sudah tidak berlaku di zaman ini. Jadi zaman ini sudah tidak bisa kita memilih antara berpuasa atau tidak, kecuali bagi mereka yang mendapatkan uzur. Ya, kecuali bagi mereka yang mendapatkan uzur seperti sakit dan musafir. Ya. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita mengetahui definisi puasa, juga kita sudah mengetahui kapan puasa itu diwajibkan. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama dari ringkasan kitab Bulughul Maram. Ya, dalam kitab Bulughul Maram disebutkan hadis pertama tentang puasa itu berkaitan tentang larangan berpuasa lebih awal sehari atau 2 hari, ya, sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya. Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah kalian mendahulukan puasa, ya, mendahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari atau 2 hari sebelumnya. Nah, ini pertama ada larangan di sini. Jadi larangan yang pertama, kita tidak boleh berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Misalnya kita ada di tanggal berapa? 28 Sya'ban misalnya. 28, 29, 30. Berarti 29-nya itu sudah tidak boleh kita berpuasa. Begitupun tanggal 30-nya sudah tidak boleh kita berpuasa. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Nah, yang pertama, larangan itu secara umum. Kalau sudah sehari atau 2 hari lagi masuk bulan Ramadan, maka tidak boleh kalian berpuasa, kecuali ada pengecualian di sini. Kecuali rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali kalau ada seseorang yang sudah berpuasa di hari sebelumnya. Misalnya di hari ke-28 itu sudah berpuasa, nah maka dia boleh puasa di hari ke-29 dan hari ke-30. Atau contoh lain, kecuali uzur lain, itu seperti dia punya hutang puasa. Ya, dia punya hutang puasa tahun lalu, baru ingat di tanggal 28. Nah, maka tanggal 29, tanggal 30 wajib bagi dia untuk mengqadha
mengkodok puasanya. Nah, larangan di sini itu khusus bagi puasa sunnah. Ya, larangan di sini khusus bagi puasa sunnah. Begitupun ketika sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, apakah kita masih boleh berpuasa? Dan itu sudah kita bahas juga pada tahun lalu. Ya, ulama berbeda pendapat, ada yang memakruhkan, ada juga yang mengharamkan, dan juga ada yang membolehkan. Ya, jadi ketika sudah masuk pertengahan Sya'ban itu sama hukumnya seperti berpuasa 2 hari atau 1 hari sebelum masuknya Ramadan. Itu hukumnya dilarang. Imma larangannya itu haram atau makruh, kecuali bagi mereka yang menyambung puasanya dari hari sebelumnya, gitu ya. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui dari hadis ini. Yang pertama, al hadisu dalilun ala nahyi anisyami qabla subuti dukhuli Ramadan. Ya, hadis ini sebagai dalil larangan berpuasa sebelum ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Bi ayyasuma sauman aw yaumain bi qasdi al-ihtiyat. Ya. Dia berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, tujuannya sebagai bentuk kehati-hatian masuknya bulan Ramadan. Contoh, dia nggak tahu nih, dia nggak tahu tanggal 1 Ramadan itu kapan. Nah, tapi dia inisiatif berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian. Barangkali hari ini sudah masuk Ramadan supaya tidak qadha. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh, itu dilarang. Nah, hadis inilah sebagai dalil larangan hal tersebut. Ya. Wa hadza nahyu mahmulun ala tahrim. Nah, para ulama mengatakan, ya namanya larangan itu kan ada 2 kemungkinan. Kalau nggak diharamkan, makruh. Nah, para ulama mengatakan bahwasannya larangan ini itu hukumnya tahrim, itu haram. Alal qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih. Artinya bagi siapapun yang mendahulukan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, konsekuensinya puasanya tidak sah. Yang kedua, dia berdosa. Karena apa? Menyelisihi syariat Allah, yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad. Karena sudah ada larangannya, kenapa kamu malah melakukan? Wa yustasna min zalika man kana lahu adatun bi shaumi yaumin muayyanin. Nah, ada pengecualian itu bagi orang yang sudah punya kebiasaan berpuasa pada hari-hari tertentu. Contohnya seperti puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis, dan kebetulan Senin Kamisnya itu bertepatan dengan 2 hari atau 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan, maka hal ini diperbolehkan. Au yasumu sauman, au yasumu yauman wa yuftiru yauman. Atau ada orang yang juga biasa puasa Daud. Ya. Hari ini puasa, besok enggak, puasa enggak. Dan bertepatan ternyata jadwal puasanya dia itu 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, ini termasuk dikecualikan. Ya. Fa yusadifu dzalika qabla Ramadan bi yaumin aw yaumain fala ba'sa. Maka tidak dipermasalahkan. Lizawali al-mahzur, karena hilangnya larangan. Larangan itu khusus bagi mereka yang tidak punya uzur. Adapun yang punya uzur seperti kebiasaan itu tidak dilarang. Wa kadzalika man yasumu wajiban. Nah, seperti yang tadi sempat kita singgung, begitupun orang yang puasa wajib, yaitu seperti nazar atau puasa qadha. Nah, ini diperbolehkan, ya, termasuk dalam kategori pengecualian dari hadis tersebut, ya. Fa kullu dzalika jaizun, maka puasa-puasa wajib seperti nazar, kemudian kafaroh, kemudian qadha, ya, maka puasa-puasa wajib ini boleh dilakukan 2 hari atau 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Li'annahu laisa min istiqbali Ramadan, karena hal tersebut bukan maksud mendahului Ramadan. Taib, bisa dipahami ya.
hadis yang pertama ya. Jadi hadis yang pertama itu menjelaskan tentang larangan kita mendahulukan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari, kecuali bagi mereka yang mendapatkan uzur. Siapa mereka yang mendapatkan uzur? Yang punya hutang nazar, atau yang punya hutang qadha gitu ya, atau yang wajib membayar kafarat. Nah, ketiga puasa ini boleh dilakukan di 2 hari atau 1 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, hadis yang kedua itu berkaitan tentang hukum puasa hari Syak. Nah, ini juga termasuk pembahasan yang udah klasik ya, yang banyak dibahas oleh para ulama, yaitu larangan berpuasa pada hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari ragu, hari keraguan. Nah, hari Syak itu hari keraguan antara udah masuk bulan Ramadan atau belum. Ya, masih memperdebatkan hilal. Ya, memperdebatkan hilal itu disebut sebagai hari Syak, hari keraguan. Maka di hari itu kita tidak boleh berpuasa. Ya, kita dilarang untuk berpuasa. Nah, An Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Man shamal yawmal ladzi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, yaitu pada hari keraguan, maka dia sudah dianggap bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka yang berpuasa pada hari Syak, pada hari ragu antara Ramadan dan tidak, dan sengaja dia berpuasa tanpa ada uzur seperti yang tadi sudah kita sebutkan, nah maka dia sudah dianggap bermaksiat, ya, bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakarahul Bukhari ta'liqan. Ya, kemudian Imam Al Bukhari mengatakan di dalam komentarnya, wasolahu al khamsah, begitupun para imam sunan, ya, para imam hadis sunan itu juga menyertakan hadis ini. Wasohahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Kemudian Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al hadisu dalilun ala tahrimi syiyami yaumis syak. Hadis ini sebagai dalil dari haramnya berpuasa pada hari keraguan. Ya, ini sebagai dalil. Ya, misalnya nih sekarang kita di tanggal 30 Sya'ban. Kita di tanggal 30 Sya'ban. Nah, kita nggak tahu apakah nanti malam atau jangan 30. Kalau 30 sudah pasti besoknya Ramadan. Karena di Sya'ban itu nggak mungkin 31. Tanggal 29. Ya, di tanggal 29 Sya'ban. Nah, ini kita ragu apakah besok sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ya, nanti malamnya itu sedang proses penglihatan hilal. Ya, mencari tahu hilal sudah terbit atau belum. Nah, pada tanggal 29 Ramadan, 29 Sya'ban itu kita dilarang untuk berpuasa. Karena apa? Ini termasuk hari Syak, hari keraguan. Karena bisa jadi Sya'ban ya itu hanya 29 hari, itu bisa jadi. Ya, sehingga ya kita justru malah berpuasa tapi tanpa niat puasa Ramadan. Ya. Jadi kita tidak boleh berpuasa pada hari keraguan tersebut. Li'anna siyamahu, ya, karena berpuasa pada hari Syak, pada hari ragu tersebut, maksiatun lin nabi, dianggap sebagai kemaksiatan kepada Nabi. Ya. Wa hadzal hadis lahu hukmu rafa. Hadis ini para ulama mengatakan hadis marfu, ya, dihukumi sebagai hadis marfu. Ya, hadis marfu itu hadis apa sih? Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Ya, karena nanti dalam istilah mustalahul hadis itu ada 3 istilah hadis, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Ya, hadis marfu yang sanadnya sampai kepada Nabi. Hadis mauquf yang sanadnya sampai kepada sahabat. Hadis maqtu yang sanadnya hanya sampai kepada tabi'in. Nah, hadis ini itu hadis marfu, itu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Ya, karena tadi dikatakan apa? Ammar bin Yasir mengatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada hari Syak maka dia sudah bermaksiat kepada Abu Qasim. Kenapa para ulama menjelaskan hadis ini hadis marfu? Kenapa nggak dibiarin aja? Karena kalau dibiarin nanti khawatir perkataan ini dianggap sebagai perkataannya Ammar bin Yasir.
Karena kan yang mengatakan Ammar bin Yasir, dan di dalam hadis ini nggak ada redaksinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nggak ada, atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu nggak ada. Ya, dikatakan di sini Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak maka dia sudah bermaksiat kepada Abu Qasim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya para ulama menjelaskan hadis ini adalah hadis marfu, ya, karena khawatir nanti dianggap sebagai perkataannya Ammar bin Yasir. Ya, fa inna Ammar radhiyallahu anhu lan yahkum bihadzal hukmi illa wa indahu ilmun. Nah, nanti dalam ilmu mustalahul hadis itu ada yang namanya hadis marfu hukmi dan juga ada hadis marfu sharih. Apa itu hadis marfu sharih? Hadis marfu sharih adalah hadis marfu yang eksplisit. Di dalam redaksi hadisnya itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau saya mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis marfu yang eksplisit, ya, yang disebutkan secara sholih, secara gamblang. Adapun hadis marfu hukmi itu tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan di dalam redaksi hadisnya, di dalam sanadnya, akan tetapi permasalahan yang dikatakan oleh para sahabat adalah permasalahan yang tidak boleh ijtihad di dalamnya, termasuk puasa, ya, termasuk ibadah, kan tidak boleh, ya, para sahabat berijtihad dalam masalah ibadah, sehingga para ulama mengatakan Ammar bin Yasir tidak mungkin mengatakan seperti itu kecuali dia memiliki ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi hadis ini, ya, hadis yang kedua adalah sebagai dalil larangan kita berpuasa pada hari keraguan, yaitu pada hari ke-29 di bulan Sya'ban. Taib, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan dari dua hadis sebelumnya? Barangkali ada yang ingin bertanya. Keraguannya itu di tanggal 29 atau tanggal 30 kan, kalau pesantren. Iya, di tanggal 30 tidak boleh berpuasa. Iya, di tanggal 30 tidak boleh berpuasa, di tanggal 29 juga tidak boleh berpuasa, hadis yang pertama tadi. Tanggal 30 itu hari Syak, hari keraguan. Tanggal 29 karena dia dua hari sebelum Ramadan. Perbedaan penetapan. Nah, perbedaan penetapan itu perkara ijtihadiyah sebenarnya. Jadi nanti hari Syak, hari ragu, atau hitungan 1 atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan itu tergantung dari keyakinannya masing-masing. Tergantung dari keyakinan masing-masing. Ya, termasuk sekarang Muhammadiyah itu buat kalender baru, ya, kalender Hijriyah global, yang mana patokannya itu zona waktu global internasional, CAT, ya, kalau nggak salah CAT. Nah, itu nanti tolak ukurnya kalau sudah terbit sebelum zuhur di waktu CAT sana, ya, yang kalau misalnya sana 000 lah, CAT 000 atau 001, yang pas banget, ya, negara-negara yang waktunya bertepatan dengan waktu internasional. Nah, itu nanti dijadikan sebagai tolak ukur. Nah, negara-negara itu nanti dilihat apakah sebelum zuhur sudah kelihatan hilal atau belum. Kalau sudah kelihatan hilal, maka semua wajib berpuasa. Nah, ini program Muhammadiyah, ya, program Muhammadiyah yang tujuannya itu ingin menyatukan umat sedunia, seinternasional, biar puasanya tidak berbeda-beda. Tapi sebenarnya menurut saya yang menjadi permasalahan itu bukan di kesepakatan waktu, ya, yang menjadi permasalahan bukan di kesepakatan waktu, tapi ada pendapat yang mengatakan apakah hilal itu satu atau masing-masing wilayah punya hilalnya. Itu yang menjadi permasalahan. Sekalipun waktunya disepakati seluruh internasional, kalau dari sisi pemilihan hilal itu setiap di daerah punya hilalnya, maka tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, misalnya di negara Saudi, sudah berpuasa. Ya, kalau dulu kan sebelum ada kalender Hijriyah global ini kan Saudi patokannya. Saudi berpuasa, maka yang lain juga puasa. Nah, setelah dikaji, kayak Syekh Ibnu Utsaimin itu juga memfatwakan. Pernah ditanya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh, apakah
ketika kita melihat hilal cukup diwakili oleh satu negara atau masing-masing negara punya hilalnya? Syekh Ibnu Utsaimin menjawab, pendapat yang rajih masing-masing negara itu punya hilal. Ya, masing-masing negara. Bahkan bukan negara, kalau negara kegedean, Indonesia kegedean. Bahkan misalnya pulau Sumatera itu udah ngelihat hilal, Pulau Jawa belum, ya sudah, Pulau Sumatera wajib. Tapi kita karena berdampingan, ya jaraknya masih jarak qasar, maka kita juga wajib untuk ikut. Nah itu alasannya kenapa kalau negara Pulau Sumatera melihat hilal kita wajib ikut puasa, karena antara Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu berdekatan. Begitupun negara yang dekat dengan Sumatera itu nanti wajib lagi mengikuti puasanya. Tapi kalau mereka tidak yakin, mereka tidak percaya dengan hilal tersebut, maka bagi mereka tidak wajib berpuasa. Ya, jadi ala kulli hal sebenarnya dalam masalah hilal itu ada dua pendapat. Apakah satu hilal itu sudah mencakup seluruh negara, ya ketika ada satu negara yang melihat hilal maka seluruh negara itu wajib berpuasa, atau masing-masing negara itu punya hilalnya? Maka pendapat yang rajih sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin juga, ini juga pendapat dari mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali, mengatakan bahwasanya masing-masing negara itu punya hilal. Jadi kalau di negara Rusia itu sudah melihat hilal, di Indonesia hilalnya belum kelihatan, maka kita tidak wajib untuk berpuasa. Nah, adapun perbedaan zaman dahulu, ya sebelum adanya kalender Hijriah global ini, perbedaan antara Muhammadiyah dengan Kemenak, ya, itu dari sisi ketinggian hilal, Kalau Muhammadiyah menganggap kalau ketinggian hilal itu sudah mencapai 3 derajat, itu berarti tandanya masuk ke bulan suci Ramadan. Tapi kalau Kemenak itu menganggap 2. Ya, kalau ketinggian hilal itu sudah 2 derajat, berarti sudah masuk ke bulan Ramadan. Nah, itulah perbedaannya. Ya, perbedaan antara Muhammadiyah dan Kemenak. Ya, perbedaan dari sisi ilmu falak, ilmu astronomi, ya, menetapkannya mereka menentukan awal masuknya hilal. Kalau Kemenak itu 2 derajat ketinggiannya, sedangkan kalau Muhammadiyah 3 derajat ketinggian hilal di atas ufuk. Ya, begitupun perbedaan masuk waktu subuh. Ya, makanya beda ya antara jadwal Kemenak dengan jadwal Muhammadiyah waktu subuhnya. Kalau Kemenak seperti jadwal yang sudah ada kita lihat, kalau Muhammadiyah itu jadwalnya mundur 8 menit. Ya, jadi 8 menit setelah azan Kemenak. Kenapa? Karena perbedaan tinggi mataharinya juga di bawah ufuk. Ya, kalau Muhammadiyah mengatakan masuknya waktu subuh itu ketika matahari setinggi sekitar 20 derajat, ya, 20 derajat di bawah ufuk. Sedangkan Kemenak itu 18 derajat di bawah ufuk. Afwan, kebalik ya, Muhammadiyah 18 derajat, kemudian Kemenak itu 20 derajat di bawah ufuk. Artinya Kemenak dulu yang azan subuh. Kemudian 8 menit setelahnya, ya ketika matahari itu sudah berada di posisi 18 derajat di bawah ufuk, baru azan Muhammadiyah. Kok bisa 8 menit perbedaannya? Karena kita berada di garis khatulistiwa yang para ulama astronomi itu mengatakan setiap derajatnya itu setara dengan 4 menit. Jadi perbedaan antara Kemenak dan Muhammadiyah kan 2 menit, antara 18 ke 20. 2 derajat ya, perbedaannya 2 derajat. Jadi per derajatnya itu 4 menit dikali 2, jadi 8 menit. Nah, ini juga sebenarnya perbedaan permasalahan ijtihadiyah. Jadi tergantung kita mau meyakini yang mana. Kalau saya pribadi, ya keduanya sama-sama benar karena keduanya sama-sama dibangun di atas ilmu. Ya, yang satu ilmunya ilmu modern, ya Muhammadiyah. Kita yang lain misalnya yang berpatokan dengan hilal, ya nggak pakai kalender, itu menggunakan ilmu klasik atau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti Muhammadiyah tidak mengikuti Nabi, ya tetap mereka mengikuti Nabi, hanya saja mereka menggunakan fasilitas modern, ya dimanfaatkan supaya mempermudah masyarakat gitu. Ya, jadi perbedaan menentukan hilal itu nampaknya tidak perlu
dipermasalahkan karena keduanya sama-sama memiliki dalil dan sama-sama berijtihad berdasarkan ilmu. Gitu. Yang masalah yang puasa. Iya, yang masalah yang tidak berpuasa. Ya. Kalau orang awam itu negara. Iya, ngikutin negara, ngikutin kemenak. Karena ada sebuah kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim pemerintah itu menghilangkan perselisihan. Jadi supaya kita bersatu sebenarnya cukup kita mengikuti pemerintah gitu. Ngikutin apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah kita bersatu gitu. Lanjut ya. Taib, kita lanjut hadis ketiga, ta'liqus shaumi wal fitri birru'yah. Nah, ini pas banget. Tadi setelah membahas melihat hilal, nih hadisnya langsung ya, di hadis ketiga. Hadis ketiga yaitu kita berpuasa karena melihat hilal dan kita berbuka karena melihat hilal. Artinya apa? Masuknya bulan Ramadan itu karena hilal, keluarnya bulan Ramadan masuk Syawal itu juga harus dengan melihat hilal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan jika kalian melihat hilal, maka berbukalah kalian. Artinya apa? Masuk bulan Syawal. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Nah, kalau kalian lihat di awan itu mendung, maka kalian takdirkan, kalian genapkan menjadi 30 hari. Ya, begitu disebutkan di dalam riwayat Muslim, wa in ugmiya alaikum faqduru lahu salasin. Nah, jika mendung, maka kalian genapkan menjadi 30 hari. Begitupun di dalam redaksi Imam Bukhari, fa akmilul iddata salasin. Ya, sempurnakanlah 30 hari. Ya, kemudian permasalahan yang penting dari hadis ini, al hadisu dalilun ala wujubi syami Ramadan idza sabatat ru'yatul hilal. Ya, hadis ini sebagai dalil wajibnya puasa Ramadan apabila sudah ada hilal, ya sudah yakin adanya hilal. Wa ala wujubil fitri idza sabatat ru'yatu hilali Syawal. Begitupun kita menentukan Idul Fitri itu kalau sudah jelas sudah melihat hilal bulan Syawal. Wa anna hukma shaumi wal fitri muallaqun birru'yah. Jadi hukum atau menghukumi puasa atau masuknya Syawal itu harus diikat dengan melihat hilal. Ya, bukan yang lain. Misalnya alarm HP sekarang. Nah, alarm HP itu bukan tolak ukur. Dia hanya membantu saja, ya hanya membantu, ya menjadi sebab kita mengetahui lebih mudah gitu di zaman modern ini. Tapi tetap yang paling utama adalah hilal. Ya, hilal itulah yang namanya dijadikan sebagai tolak ukur oleh syariat kita, dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang disabdakan oleh nabi kita Nabi Muhammad itu ya. Jadi puasa atau berbuka itu semua diikat dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Walau kanat biwasitati al-marasid, meskipun itu kita melihat hilalnya menggunakan fasilitas modern kayak teropong gitu ya. Pokoknya apapun yang dapat membantu kita melihat hilal. Karena kan letak negara itu berbeda-beda. Ada yang memang negaranya bisa melihat hilal dengan mata telanjang. Contohnya di Sudan. Nah, di Sudan itu bisa. Kita di sana ada namanya Bukit Aulia, ya, Jabal Aulia. Nah, biasanya itu di tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan itu kita sudah ke sana, kumpul, kemudian kita lihat hilal. Nah, itu bisa kelihatan tuh pakai mata telanjang. Nah, tapi kita yang di Indonesia, sebagian Indonesia, karena ada sebagian wilayah yang bisa melihat juga dengan mata telanjang. Tapi kebanyakan wilayah kita di Indonesia itu tidak bisa, harus dengan bantuan teropong. Jadi tergantung nanti letak dari astronomi negaranya masing-masing gitu ya. Nah, makanya beliau mengatakan walau kanat biwasitati al-marasid, meskipun kita melihat hilalnya menggunakan alat gitu, nggak mesti harus menggunakan mata telanjang.
Itu yang pertama. Jadi yang pertama faedahnya hadis ini sebagai dalil wajibnya puasa Ramadan apabila sudah ada hilal dan wajibnya berbuka, maksudnya masuk bulan Syawal itu kalau sudah ada hilal juga. Kemudian faedah yang kedua, al hadis dalilun ala annahu la ibrata bil hisab fi isbati dukhuli syahri wa khurujihi. Nah, menurut beliau nih, menurut pengarang kitab ini namanya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa hadis ini sebagai dalil menggunakan hitungan kalender itu tidak dianggap dalam menetapkan masuk dan keluarnya puasa. Ya, tapi ya tetap ini kita harus toleransi dalam masalah khilafiyah karena ada sebagian saudara kita yang menggunakan kalender dalam menetapkan masuk dan keluarnya bulan Ramadan karena mereka menggunakan kalender itu juga berdasarkan ru'yah ya, dimulai dari mengamati ya, hilal kemudian barulah disusun kalender-kalendernya. Artinya apa? Kalender itu dibangun di atas ru'yatul hilal, dibangun di atas melihatnya hilal, sehingga kita tidak bisa juga menyalahkan penggunaan kalender karena ini cukup membantu sebagian orang yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin sulit untuk melihat hilal. Waqad naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu ijma' as-sahabati ala zalika. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang ijma'. Ya, perkara yang ijma'. Artinya hitungan seperti apa yang tidak dianggap? Hitungan yang tanpa dasar ru'yatul hilal. Ya, kalau ada yang membuat kalender tanpa melihat hilal, tanpa berpatokan hilal, maka hitungan kalender itulah yang tidak dianggap. Ya, ini berdasarkan ijma kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun kalau kalendernya itu berdasarkan ru'yah, berdasarkan melihat hilal, maka kalender itu bisa kita pakai. Ya, karena apa? Karena ya kita sudah yakin nih dengan kalender yang sudah teruji tersebut. Ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alaqal hukma birru'ya la bil hisab. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantung hukum melihat hilal bukan dengan menggunakan hitungan. Ya. Waru yaitu yudrikuhu al khos wal am wal jahil wal jahilu wal alim wa hadza min rahmatillahi taala bi ibadihi. Kata beliau melihat hilal itu ya bisa diketahui secara umum dan secara khusus, bisa diketahui juga bagi orang yang alim dan juga yang tidak alim. Ini poin yang kedua menurut beliau Syekh Abdullah bin Al-Fauzan bahwa yang menjadi patokan masuk dan keluarnya Ramadan atau bulan-bulan lain adalah hilal. Adapun menurut beliau hisab hitungan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini al hadis dalilun ala annahu idza gumma al hilalu wa sutira lailatu salasin bigaimin au qatrin annahu tukmalu iddatu sya'ban salasina yauman. Nah, faedahnya apabila pada akhir bulan Sya'ban atau akhir bulan Ramadan yang mana kita ingin melihat hilal tapi kondisinya mendung. Ya, kondisinya mendung atau kalau di Saudi atau di Timur Tengah itu gubar. Gubar itu badai pasir. Jadi nggak bisa kita ngelihat hilal. Ya, kalau di Indonesia kan curah hujannya tinggi gitu ya. Apalagi kalau di Bogor gitu kan yang sering hujan. Nah, itu kondisi mendung, maka gimana cara kita untuk melihat hilal? Kata beliau dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Ya, begitupun Ramadan. Ya, kalau kita tidak bisa di akhir Ramadan melihat hilal, maka kita sempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, ini dia beberapa faedah dari hadis hadis ketiga tadi. Ya, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan hadis tersebut atau dengan permasalahan tadi sudah kita bahas? Cukup ya. Waktunya masih ada. Iya. Iya. Iya, jadi ada negara-negara yang memang zona waktunya itu tidak normal ya, kurang normal. Nah, bagaimana bagi mereka yang tinggal di sana, maka
patokan mereka itu negara-negara terdekat yang waktunya normal. Jadi mereka waktunya mengikuti negara terdekat yang siang dan malamnya normal. Karena kan ada nih negara memang yang kondisinya dalam 1 tahun itu beberapa bulan normal, siang dan malamnya itu normal. Tapi beberapa bulan lagi malamnya lebih dominan daripada siangnya. Itu ada memang fenomena di beberapa negara. Begitupun di wilayah yang memang malamnya itu lebih dominan daripada siangnya. Kan nggak mungkin dong mereka puasa cuma 2 jam gitu, 2 jam puasa kemudian langsung buka. Nah makanya para ulama di sini membahas, ya ulama dunia membahas bagaimana solusinya bagi mereka yang tinggal di negara tersebut. Solusinya mereka mengikuti waktu negara terdekat. Ya, mereka mengikuti waktu negara terdekat yang siklus siang dan malamnya normal. Jadi tidak boleh mengikuti negara mereka, ya, harus mengikuti negara terdekatnya. Begitupun dalam masalah sholat. Dalam masalah waktu sholat mereka mengikuti negara terdekat yang siklus siang dan malamnya normal. Karena kalau misalnya malamnya dominan, nanti sholat zuhurnya kan gelap gitu. Gitu. Atau malah mereka nggak ada sholat zuhur kalau ngikutin mereka. Kan sholat siklusnya misalnya siangnya cuma 2 jam. Berarti di 2 jam itu dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Nah ini kan khawatir sholat di luar waktu sholat. Makanya para ulama sepakat di sini menyepakati bahwa negara-negara tersebut dalam masalah puasa, dalam masalah sholat wajib mengikuti negara terdekat yang siklus siang dan malamnya normal. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ustaz, maaf, Iya. menyambung pertanyaan Bapak tadi. Misalnya nih, kita lagi perjalanan jauh dari daerah A, kemudian ke daerah B yang mungkin secara waktu jadi lebih cepat nih waktu berbukanya, itu secara waktu bagaimana? Misalnya contohnya dari wilayah seperti itu. negara A. Negara A yang kita udah mulai puasa nih, misalnya normalnya di Indonesia lah, terus kita pergi keluar negeri gampangannya. Nah, secara waktu tuh mempercepat waktu berbuka kita. Kalau ngikutin maghribnya di sana, nah itu secara waktu bagaimana? Oh berarti kita sampai di sana sudah maghrib. Nah, Ya, ketika kita sudah sampai sana maghrib maka kita berbuka. Kita berbuka di sana mengikuti daerah tersebut. Jadi ketika kita sudah mendarat di suatu negara, maka kita sudah bagian dari masyarakat negara tersebut. Artinya kita wajib mengikuti waktu yang ada di situ. Kalau sudah maghrib, ya sudah kita iftar. Misalnya, seperti waktu sholat ya. iya seperti waktu sholat. Misalnya kita dari sini zuhur, naik pesawat, ke negara yang sampai di sana tiba-tiba kita sudah maghrib. Nah maka ketika kita sudah maghrib, kita boleh berbuka di sana. Ya. Nggak masuk ketentuan mungkin. Gimana? Nggak masuk ke ketentuan sebagai apa? Musafir. Iya, dia kalau mau berpuasa boleh, mau tidak berpuasa juga boleh. Jadi musafir yang jarak safarnya jauh, ya lebih dari 85 km atau sebagian ulama ada yang mengatakan lebih dari 144 km, bagi dia boleh untuk tidak berpuasa. Jadi uzur. Tapi syaratnya perginya harus sebelum subuh. Ya, perginya sebelum subuh. Sebelum subuh sudah pergi safar, maka dia sudah tidak mendapatkan kewajiban berpuasa. Dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi kalau perginya setelah subuh, wajib dia puasa meskipun dalam keadaan safar. Wajib berpuasa, tapi nanti kalau di pertengahan jalan dia nggak kuat, ya timbul masyakoh, kesulitan, pusing, misalnya lemas, dia boleh berbuka. Ya, uzur bagi orang-orang yang safar. Gitu. Mungkin itu ya karena tempat dituju itu namanya mungkin. Ada yang berhari. Ya safar. Kalau safar kan harus boleh mengkodok sholat, mengkodok puasa. Mungkin itu maksudnya kan negara yang kita tuju kan. Iya. Artinya tadi kalau seharusnya kita masih 2 jam lagi kalau itu normalnya, ternyata karena dia lebih cepat, berarti kita
Iya. Tapi kalau dipikir secara logika agak mustahil gitu untuk fasilitas transportasi saat ini yang kecepatannya belum bisa sampai ke sana. Karena negara-negara yang lebih cepat daripada Indonesia itu biasanya negara yang jauh tinggalnya. Contohnya kayak di Mesir, kemudian di Sudan. Sudan itu beda antara Indonesia sama Sudan sekitar 5 jam. 5 jam Sudan lebih cepat daripada Indonesia. Tapi untuk sampai ke sana itu sekitar 18 sampai 20 jam naik pesawat. Jadi artinya kalau kita berangkat dari sini zuhur sampai sana bisa besoknya. Ya, kecuali nanti suatu saat ada transportasi yang memang kecepatannya bisa melebihi kecepatan pesawat. Nah, itu ada kemungkinan kasus yang tadi dipertanyakan itu bisa terjadi, ada kemungkinan. Makanya para ulama juga mereka membahas permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin. Karena apa? Karena bisa jadi itu akan terjadi pada zaman modern nanti. Ya barangkali nanti muncul nih kendaraan transportasi yang kecepatannya itu 1000 km per jam gitu kan, atau kecepatannya itu 10.000 km per jam. Itu pesawat udah 10.000 km per jam ya. Pokoknya lebih lah, misalnya 100 km per jam yang bisa menempuh antara sini sampai Sudan itu cuma 2 jam. Ya barangkali nanti suatu saat ada, ya Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa? Ibu-ibu, ada ibu-ibu yang bertanya? Coba. Kalau kita lihat di berita kan kadang-kadang suka ada yang anehnya. Itu kan kalau kita ini aja tunggu masa perampungan. Kan ada beberapa daerah ya di Makassar kalau salah ya, yang rambutnya merah itu, itu kan seminggu seminggu sebelum Ramadan ya, duluan puasanya. Jadi kalau tadi kan hanya selisih, kalau kelihatan masuk, kalau itu masuk puasa, ini bisa 4 hari, bisa 5 hari. Ini aja bahasan ringan aja Ustaz. Itu seperti apa ya ininya? Ya, kalau memang ternyata puasanya mereka itu tidak didasari oleh ru'yatul hilal, melihat hilal, maka puasanya tidak sah. Jadi tidak dihitung sebagai puasa Ramadan ya? Iya, tidak dihitung sebagai puasa Ramadan. Artinya puasa yang dia kerjakan di luar Ramadan itu semua wajib diqadha. Ya, misalnya 1 pekan lebih dahulu daripada Ramadan, ya, mendahului Kemenak dan mendahului Muhammadiyah misalnya, ya seminggu. Nah maka yang seminggu itu ya yang dibangun di atas kejahilan, karena ini tidak bisa dikatakan ijtihad. Ijtihad itu harus berdasarkan ilmu. Ya, yang dibangun di atas kejahilan ini tidak dianggap. Ya, maka puasa yang dikerjakan tidak dianggap sebagai puasa Ramadan dan dia wajib untuk mengqadha sisa puasa tersebut. Gitu. Artinya waktu dia lebih selesai lebih awal juga berarti itu terhitung dia berhutang juga jadinya. Iya, dihitung berhutang. Jadi 1 pekan sebelum Ramadan itu hutang, wajib dibayar. 1 pekan setelah Ramadan itu juga hutang karena dia tidak berpuasa. Ya, maka dia wajib untuk mengqadha. Artinya wajib mengqadha 2 pekan. Sini. Malam Lailatul Qadar berarti beda juga ya. Beda juga. Beda semua. Itikafnya nanti beda. Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya. Nanti kita cukupkan dulu ya. Ya, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Insya Allah 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi ya. 2 atau 3 pekan lagi kita masih fokus membahas seputar Ramadan, permasalahan Ramadan. Jadi nanti ikhwas sekalian yang punya permasalahan-permasalahan seputar Ramadan kayak zakat, iktikaf, itu boleh ya ditanyakan meskipun di luar tema dari pembahasan gitu ya. Taib, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelahnya saya kembalikan kepada MC Ustadz Fajar, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.